Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil, tentunya bersama Pak Mial Bonito. Dan mari kita langsung ke pokok pembahasan untuk kesempatan kali ini. Vamos. Sini ada adjetivos posesivos. Ini kira-kira adalah kata sifat kepemilikan atau kata kepemilikan. Yang dimaksud di sini, bagaimana kita mengatakan misalnya rumah saya, mobil kamu, orang tua mereka, motor dia, gitu dan sebagainya. Ya, itu adalah kata sifat kepemilikan. Dan di sini untuk menjelaskan ini sengaja Pak Mi padankan ke dalam bahasa Inggris ya. Yaitu kata kepemilikannya itu padanannya dengan bahasa Inggris, nanti bahasa Spanyolnya gimana. Karena dalam bahasa Inggris jelas kata kepemilikan atau kata sifat kepemilikan itu ada bentuknya. Sedang dalam bahasa Indonesia kalau kita perhatikan tidak ada bentuk khusus untuk kata kepemilikan itu ya. Dalam bahasa Spanyol ada bentuk khususnya untuk kata kepemilikan ya. Maka itu kami padankan dengan bahasa Inggris. Yang intinya yaitu bagaimana kalau dalam bahasa Inggris mengatakan dengan menggunakan kata my, misalnya my book ya, my book. Itu kalau buku saya, bagaimana bahasa Inggrisnya menggunakan my-nya itu apa gitu ya. Ternyata nanti my-nya itu adalah me. Ya, jadi mi libro, my book, buku saya gitu. Jadi untuk sementara kami jelaskan dulu bentuk-bentuknya dulu ya. Untuk my dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan kata me dalam bahasa Spanyol gitu aja. Nah, untuk your bahasa Inggris nanti kita gunakan kata to dalam bahasa Spanyolnya. Dan dalam bahasa Inggris your tadi ada dua macam, yaitu to dan su. Your, to dan su. Karena apa? Di dalam bahasa Spanyol itu kan ada kata kamu, kata kamu ya. Ini pemiliknya to. Ada juga kata anda, yaitu usted. Kamu itu to, kalau anda usted, maka bentuk kata kepemilikannya untuk kamu dan usted itu bahasa Spanyolnya ternyata berbeda, to dan su, jadi berbeda. Dalam bahasa Inggris akan sama saja, itu your gitu ya, your ya. Buku kamu, your book, buku anda, your book, sama aja. Tapi bahasa Spanyol nanti akan berbeda ketika pemiliknya kamu, maka kita gunakan kata kepemilikannya to. Kalau pemiliknya itu anda atau usted, nanti kata kepemilikannya su. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk mengatakan his, misalnya his house, buku dia, dan dianya itu laki-laki ya. Nah, itu kita menggunakan su, ya, kata kepemilikan dalam bahasa Spanyol. Termasuk nanti kalau kita katakan her, misalnya her house, rumah dia, di mana dianya itu wanita atau perempuan. Itu dalam bahasa Inggris malah berbeda. Rumah dia bisa his house kalau dianya laki-laki, rumah dia her house kalau dianya perempuan. Tapi bahasa Spanyol malah sama, untuk his dan her ini kita pakai su. Jadi su casa misalnya gitu, itu nanti bisa berarti his house atau her house. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Untuk kata our, kami punya gitu, atau kita punya, our house, bahasa Spanyol our itu mungkin nuestro, mungkin nuestra. Jadi nanti ada bentuknya nuestro atau nuestra. Mana yang kita pilih nanti dalam suatu kalimat, ya nanti kita jelaskan. Pokoknya untuk our ini adalah nuestro atau nuestra, nanti akan dijelaskan. Nah, untuk kata kalian, kalian kan ada bahasa Spanyolnya kalian, bahasa Indonesia juga kalian. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya nanti menggunakan your, ya sama dengan yang
Anda atau kamu gitu ya, sini pakai your, kalian. Misalnya kan rumah kalian, tetap Anda pakai your kan, your house itu bisa artinya rumah kalian. Itu dalam bahasa Spanyol akan menggunakan kata vuestro atau vuestra. Nah ini kasusnya nanti seperti yang nuestro dan nuestra ini. Kapan kita menggunakan vuestro, kapan kita menggunakan vuestra, akan kita jelaskan. Ya. Nah untuk Anda sekalian itu, rumah Anda sekalian di mana misalnya? Rumah Anda sekalian itu tetap dalam bahasa Inggris akan tetap your house gitu ya. Nah pakai your house. Ini kalau dalam bahasa Spanyolnya kita akan menggunakan su. Rumah Anda sekalian di mana? Nanti su casa gitu ya. Nah, untuk mereka, misalnya pakai their kan, kata kepemilikannya dalam bahasa Inggris their gitu, their house, rumah mereka, ya. Dan kalau merekanya perempuan, tetap saja their gitu kan, their house itu bisa merekanya laki-laki atau merekanya perempuan atau campuran, nggak apa-apa. Dalam bahasa Spanyol juga akan sama, nanti their gitu, their-nya itu pakai su, ya kedua-duanya nanti pakai su. Ini berarti mereka, misalnya ya katakan rumah mereka, sekolah mereka, orang tua mereka itu nanti pakai su gitu ya. Oke, nah inilah bentuknya ya, dan kita jelaskan. Untuk misalnya contoh untuk my yang dalam bahasa Spanyolnya me ya. Kita jelaskan di mana ya, di sini misalnya ya. My. Kalau mau mengatakan my book, my-nya adalah me. Jadi misalnya ini mi libro. Contohnya ya, mi libro. Ini adalah mi libro, berarti my book. Libro kan buku ya, jadi mi libro. Nah, kalau misalnya my house gimana? Tetap aja pakai mi. Ya, mi casa. Misalnya gitu ya. Jadi tetap mi tidak berubah. Mi libro, mi casa. Baik yang dimiliki itu bendanya maskulin atau feminin, tetap my-nya itu mi. Bahasa Spanyolnya, jadi mi libro, mi casa. Walaupun libro ini maskulin, casa ini feminin, tetap mi tidak berubah. Nah sekarang gimana kalau untuk hal ini supaya mudah dipahami pakai kata yang sama saja ya. Misalnya mengatakan buku kamu, ya, ini kan untuk kamu itu yang to ini ya, your book, ya buku kamu pakai to ya, maka pakai to, sorry tulisannya jelek, to libro, samakan saja dulu ya ininya kata benarnya supaya lebih mudah untuk dipahami. To libro. Kalau untuk mengatakan rumah kamu juga to-nya tidak berubah, to casa ya, to casa. Jadi untuk my sudah itu me, dan untuk your yang artinya kamu punya itu pakai to. Mi libro, mi casa, to libro, to casa. Tidak ada masalah di situ. Nah ini kalau mengatakan his book itu buku dianya laki-laki kan, his. Ini dalam bahasa Spanyol kan pakai su ya. Nah maka ini nanti ini satu lagi dulu sebentar. Ini untuk Ustadz ini dulu, Anda gitu. Ini yang satunya ya. Bagaimana mengatakan buku Anda? Kan pemiliknya Anda, Ustadz gitu ya. Buku Anda, ya itu kan di sini. Your-nya adalah su. Jadi ini akan kepada su libro. Su libro. Buku Anda. Kalau rumah Anda juga sama, pakai su. Jadi ini misalnya su casa, maaf ya ini su casa. Nah di sini su libro artinya rumah Anda, buku Anda. Kalau su casa adalah rumah Anda. Maaf ini sengaja saya tidak hapus dulu supaya kita bisa lihat langsung yang di mana ini dimaksudkan yang di mana, ya kepemilikan yang mana.
ya. Jadi ini belum Pak Mi hapus. Tapi nanti setelah ini bisa Pak Mi hapus karena ini berarti yang untuk masalah mi sudah gitu ya. Oke. Sudah ya? My adalah mi. Kalau your itu bisa dua macam. Your kamu punya to, kalau Anda punya so. Ya. Di sini contoh-contohnya. Nah, sekarang mungkin akan Pak Mi hapus. Ini kan sudah bisa dilihat nanti di dalam videonya lagi ya. Yang ini sudah. Ya. Yang ini sudah. Mana yang akan Pak Mi hapus? Oke lah, ini ya. Ini dihapus. Sudah contohnya kan sudah ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk yang his atau her. Kan kalau his book artinya buku dia, dianya laki-laki. Kalau her book, buku dia juga, tapi dianya perempuan gitu ya. Jadi untuk his atau her itu dalam bahasa Spanyolnya sama su. Ya. Sehingga mengatakan his book itu pakai su. Jadi saya anukan ini untuk ini ya. Untuk su libro. His book, the su libro. His house sama aja, su-nya tidak berubah, su casa. Artinya kata su ini bisa digunakan untuk benda maskulin, juga bisa digunakan untuk bentuk feminin, benda feminin. Su-nya tidak berubah. Ya. Nah ini su libro, su casa ini bisa berarti his book atau his house. Nah kalau her tetap su kan, jadi mengatakan her house ini nanti, atau saya rubah sedikit untuk bendanya karena untuk membedakan antara his dan her-nya. Misalnya her brother gitu ya. Her brother itu her-nya kan su tetap. Maka su-nya tetap. Tapi kata brother itu apa? Dalam bahasa Spanyol, brother itu disebut hermano. Hermano. Nah, hermano ya, hermano. Lebih hanya itu sebetulnya nggak tahu hermano atau hermano bolehlah. Hermano ya, hanya itu nggak begitu terdengar. Hermano. Nah, kalau untuk her sister kan tetap su. Her sister ini pakai su. Maka her sister adalah su, ya sister apa? Hermana. Nah, su hermana, su hermana. Ininya kurang bagus ya. Her sister, su hermana. Her brother, su hermano. Oke. Jadi untuk his dan her itu bahasa Spanyol sama, yaitu su. Bisa dipakai dengan benda maskulin, hermano misalnya, bisa dipakai dengan benda feminin, hermana misalnya gitu ya. Oke. Nah, karena ini sudah akan Pak Mi hapus lagi yang atas ini ya. Oke, ini sudah. Ini supaya yang ini jangan dihapus dulu, maksudnya begitu ya. Tapi untuk memberikan contoh kita harus mengakalinya gimana ini gitu ya, supaya space-nya ada gitu ya. Nah, sekarang untuk mengatakan our dalam bahasa Inggrisnya, maka bahasa Spanyolnya adalah nuestro atau nuestra. Nah, nuestro atau nuestra ini tidak tergantung dari si pemiliknya laki atau perempuan, tapi tergantung dari benda yang dimilikinya itu. Benda yang dimiliki apakah bergender maskulin atau feminin. Kalau bendanya yang dimiliki itu bergender maskulin, maka kita akan gunakan yang nuestro. Kalau bergendernya feminin, benda yang dimiliki itu kita akan gunakan nuestra. Contohnya ini. Contoh ya. Ini contoh dari hal our ya. Mengatakan our book ya, atau begini, our father. Dua orang bersaudara
laki-laki atau perempuan nggak apa-apa, itu kan bisa mengatakan ayah kami gitu ya, kami. Hanya satu ayahnya, tapi merupakan ayah dari beberapa orang. Jadi mengatakan ayah kami, karena ayah itu kan gendernya maskulin, maka kita harus akan memakai nuestro. Misalnya nuestro, father, ayah itu apa? Padre. Dalam bahasa Spanyol, ayah itu padre. Sehingga mengatakan our father itu nuestro padre. Sebaliknya ketika mengatakan our mother, karena mother itu gendernya feminin, mother kan, ibu, maka kita akan gunakan kata yang nuestro untuk kata kepemilikannya, nuestra ya. Jadi contohnya misalnya our mother itu adalah nuestra mother, itu madre. Nah, jelas di sini ya, kapan menggunakan nuestro, kapan menggunakan nuestra. Kalau yang dimiliki itu maskulin, maka kita gunakan nuestro. Contohnya ya ini nuestro padre. Kalau yang dimilikinya benda feminin seperti madre ini, mother, maka kita gunakan yang nuestra. Jadi nuestra madre. Ada nuestro padre artinya our father, nuestra madre artinya our mother. Ya, sudah untuk yang our ini. Nah, di sini yang berhubungan dengan kalian. Kalian itu jamak dari kamu gitu ya. Kalau satu kamu, kalau banyak kalian. Kalian mau kemana? Kalian itu ya. Yaitu dalam bahasa Spanyolnya kan vosotros kalau laki-laki, perempuan atau semua. Kalau perempuan semua vosotras. Ada vosotros, ada vosotras ya. Nah, itu gimana? Rumah kalian atau buku kalian atau ayah kalian. Itu kan dalam bahasa Inggris tetap your father. Your father bisa berarti ayah kalian. Jika saya bicara sama banyak anak gitu, misalnya kan banyak anak itu saya sebut kalian mau kemana, ayah kalian siapa misalnya gitu. Jadi gitu, kalau bahasa Inggris pakai your, nanti bahasa Spanyolnya pakai vuestro atau vuestra ya. Kalian itu kepunyaan kalian, dalam bahasa Inggris tetap your, kalau dalam bahasa Spanyol kepunyaan kalian itu nanti vuestro atau vuestra. Kasusnya sama dengan nuestro dan nuestra. Nanti vuestro itu dipakai kalau benda yang dimiliki adalah maskulin, benda maskulin. Kalau vuestra nanti kalau benda yang dimiliki benda feminin. Contohnya ya sama tadi. Ini contohnya di sini ya. Untuk yang yang vosotras ya. Yang ini sudah kan. Nanti saya hapus. Apa ini sudah ini sebenarnya ya, bisa kita hapus, kita masih meneruskan yang sisanya. Untuk yang ini vosotros dan vosotras ya, di sini ya. Dan ini untuk ini semuanya, ini contoh untuk pemiliknya vosotros dan vosotras. Itu nanti pakai vuestro. Yang ini sudah kita hapus saja untuk membuat space di sini. Itu contoh. Jadi misalnya ayah kalian, maka kita pakai vuestro ya, karena ayah itu gendernya maskulin. Vuestro padre tadi itu ya, supaya jelas. Vuestro padre artinya ayah kalian. Bahasa Inggris masih pakai your kan, your father ya. Nah, kalau yang dimiliki benda feminin kita pakai yang vuestra. Misalnya mengatakan ibu kalian di mana gitu kan, itu vuestra ya. Ini V ini U ya, tulisan Pak Mi jelek. Vuestra madre. Nah, ini vuestra madre.
kita pakai vuestra karena yang dimiliki madre itu dianggap benar, ya memang benar feminin kalau mother ya. Udah jelas gendernya kalau mother. Begitu juga yang vuestro kita pakai karena padre adalah benda maskulin. Jadi vuestro padre artinya ayah kalian, vuestra madre artinya ibu kalian. Udah ya untuk yang vosotros dan vosotras sebagai pemiliknya. Kita lanjutkan yang untuk Anda sekalian nih. Ustedes ini kan artinya Anda sekalian. Nanti bahasa Inggrisnya makin pakai your. Di situ Anda banyak orang-orang yang saya anggap formal, saya katakan dengan Anda sekalian. Ya, mungkin Anda sekalian. Jadi ada kalian saja, ada Anda sekalian ya. Kalian itu dianggap informal, bahasa informal. Kalau Anda sekalian itu bahasa formal. Anda sekalian, ustedes, bahasa Inggris pakai your. Tetap saja misalnya sekarang ayah Anda di mana? Ayah Anda sekalian di mana? Kan bisa aja. Ya itu pakai your. Where is your father? Itu kan di mana, bisa berarti di mana ayah Anda sekalian. Ya, ada beberapa orang yang ayahnya satu kan. Jadi dikatakan ayah Anda sekalian di mana atau rumah Anda sekalian di mana. Itu pakai bahasa Inggris pakai your. Bahasa Spanyol itu memakai su. Ya, su. Jadi misalnya ini sudah ini yang untuk vuestro dan vuestra kan sudah ya. Vosotros itu sudah. Ya. Nah, sekarang contohnya untuk yang ustedes, pemiliknya ustedes, Anda sekalian. Mengatakan ayah Anda sekalian siapa namanya kan gitu misalnya gitu ya. Jadi ini untuk berhubungan dengan ustedes, Anda sekalian. Yaitu kita bahasa Inggrisnya pakai your, bahasa Spanyolnya pakai su. Jadi su misalnya ayah Anda sekalian di mana misalnya itu, maka pakai su ya, su padre. Ini bisa berarti ayah Anda sekalian ya, ayah Anda sekalian di mana kerjanya misalnya gitu, su padre. Kalau yang dimiliki apa namanya feminin, benda feminin, ternyata dia tetap su. Jadi misalnya ibu Anda sekali mana ibu ya, tetap aja su madre. Nah, su padre dalam hal ini bisa berarti ayah Anda sekalian. Kalau su madre nanti artinya ibu Anda sekalian. Jadi kalau diperhatikan tadi kata su ini banyak artinya ya. Su ini banyak artinya. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana nanti membedakannya? Ya ketika kita belum belajar pasti akan ada keraguan seperti ada pertanyaan seperti itu. Tapi setelah kita pelajari jelas nanti bahwa su yang dimaksud itu his atau her atau your dan sebagainya itu nanti jelas. Oke. Jadi ini ya untuk Anda sekalian, su padre artinya ayah Anda sekalian, su madre ibu Anda sekalian. Di sini su-nya tidak berbeda, sama. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ini sudah untuk yang pemiliknya mereka. Mereka itu bisa laki, bisa perempuan semua. Bisa laki semua, bisa perempuan semua, bisa campuran. Itu dalam bahasa Spanyolnya kalau mereka laki-laki ellos ya. Kalau mereka perempuan ellas. Nah, ini bagaimana kata kepemilikannya? Yaitu kalau bahasa Inggris pakai their. Their house. Kan bisa berarti their house itu artinya bisa berarti rumah mereka. Merekanya laki-laki. Their house juga bisa berarti rumah mereka di mana merekanya perempuan, yaitu ellas. Ya, jadi bagaimana ini? Ternyata untuk bahasa Spanyolnya menggunakan kata su. Baik merekanya laki-laki, ellos, maupun merekanya perempuan, ellas. Jadi ini berhubungan ini keterangannya, misalnya, jadi kalau
rumah, bukan rumah, misalnya ayah mereka itu bersaudara, saya punya ayah satu orang kan, so padre. Kalau ini sedang berhubungan dengan mereka, yes, ini berarti ayah mereka. Ya, ingat tadi su kan banyak artinya, nanti kita jelaskan. Nah, su padre artinya ayah mereka. Kalau ibu mereka tetap su, nggak berubah, su madre. Ya. Pertama, itu untuk yang merekanya laki-laki. Gimana kalau merekanya perempuan? Itu mereka perempuan dan kita mengatakan ayah mereka yang perempuan itu sama su. Jadi untuk yang ini juga sama ya. Su menggunakannya su. Jadi ini su madre. Untuk ibu mereka yang perempuan semua itu yaitu ayah tetap aja pakai su. Jadi su madre. Jadi di sini ada kesamaan, su padre, su madre, sorry ini padre ya, tuh, suka kelupaan juga Pak Mi ya, su padre. Nah, su padre, su madre, su padre, su madre. Ini artinya ayah merekanya laki-laki ya, ibu merekanya juga laki-laki. Kalau merekanya perempuan ternyata sama aja, su padre. Ayah mereka dengan catatan merekanya perempuan. Su madre, ibu mereka, merekanya juga perempuan. Ya. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana su yang banyak artinya ini tidak membingungkan di dalam kalimat tertentu. Oke? Nah, itulah bentuk-bentuknya untuk sementara kata kepemilikan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Spanyol tadi itu, dan contohnya sudah Pak Mi berikan. Nah, karena kita harus memperhatikan masalah durasi, maka untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan Pak Mi ya, dan untuk kelanjutannya silahkan nanti diakses video berikutnya, karena di video berikutnya akan merupakan lanjutan dari penjelasan ini supaya nanti lebih jelas ya, terutama kepada kata su tadi yang bisa berarti banyak, his, her, their, your, itu su. Tapi gimana supaya tidak bingung di dalam penggunaannya, nanti kami jelaskan di episode berikutnya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Seperti biasanya, semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan juga kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Dan ingat bahwa subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses channel atau program yang kita subscribe itu. Ya, akhirnya terima kasih, sampai nanti. Gracias, hasta luego.